الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره بقدره العظيم. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعليم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية يا رب العالمين. وقال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وقال مالك بن دينار رحمه الله إذا سقم البدن لم ينجع فيه الطعام ولا الشراب ولا النوم ولا راحة وكذلك القلب إذا غلبه الدنيا لم تنفعه الموعظة. Malik bin Dinar berkata, apabila badan sudah terserang penyakit, maka tidak akan berguna bagi badan tersebut makanan yang enak, minuman yang segar, dan lain sebagainya. Begitu juga tidak akan nyenyak tidur dan tidak dapat istirahat kalau badan sudah terserang penyakit. Makanan yang enak nggak bermanfaat, nggak selera. Minuman yang segar, yang enak juga nggak selera. Tidur juga nggak nyenyak. Mau istirahat juga hati tetap gelisah. Wa kadzalikal qalbu, begitu juga hati manusia. Idza ghalabahu hubbud dunya, kalau dunia sudah meliputi hatinya, kalau dia sudah begitu cinta kepada dunia, lam tanfa'ul mau'izah, maka tidak akan berguna nasihat. Siapapun nasihat tidak berguna. Kenapa? Karena cinta dunia lebih utama ketimbang akhirat. Maka siapapun nasihatin bagaimanapun cara menasihatinya, gak akan berguna. Masih tetap seperti itulah sikapnya dan perbuatannya. Pasti tetap tidak akan ada perubahan di dalam dirinya. Kenapa? Karena cinta dunia sudah lebih besar di dalam hatinya. Wakala Malik di ashabi, ana ad'u wa aminu antum Allahumma la tudkhil baital malik minad dunya ila qalil wa la kasir. La qalil wa la kasir. Maka suatu ketika Malik bin Dinar berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku berdoa dan kalian semua doa aku aminin. Allahumma la tudkhil baital malik minad dunya la qalil wa la kasir. Doanya Pak Malik bin Dinar minta diaminin doanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Allah, jangan engkau masukkan ke dalam rumah Malik bin Dinar dunia tidak sedikit dan juga tidak banyak. Jadi Malik bin Dinar minta sama Allah jangan rumahnya dimasuki oleh dunia, enggak sedikit, enggak banyak. Wa kana idza kharaja min manzilihi yashuddu babahu bi hablin wa yaqul laula al-kilab la taraktu maqtu'an. Yang mana Malik bin Dinar ketika dia keluar dari rumahnya, dia kunci pintunya dengan tali aja, bukan dengan gembok, dengan tali saja. Wa yaqul, dan dia berkata, laulal kilab la taraktuhu maftuhan. Kalau bukan karena seekor anjing aku khawatir akan masuk ke dalam rumah, niscaya aku tidak akan pernah kunci itu rumah, biarlah terbuka begitu saja. Jadi dikuncinya dengan tali, bukan dikunci dengan gembok ataupun yang lain-lainnya. Hanya untuk apa? Agar anjing nggak masuk ke dalam rumahnya. Wa kana yaqul la yablughul abad manazil siddiqin hatta yada'i maratahu ka'annahu armalah wa ya'mi ilal kilab.
Tidak akan sampai seseorang hamba ke derajat betul-betul orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang tergolong hamba-hamba yang betul-betul ingat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggalkan istrinya seakan-akan wanita yang janda. Kalau kita takut ninggalin bini, apalagi kalau bini sedang ngomel, gak jadi ngaji. Apalagi bini bilang, mas takut, gak jadi pergi ngaji. Ini menunjukkan bahwasanya kita semua ini belum tergolong orang-orang yang jujur sama Allah di dalam menghajut dan ingin mencari akhirat. Belum gitu. Kalau seandainya masih bilang ketika bini, bang aku takut TWN di rumah, dan jadi ngaji, itu insya Allah lah ganti celananya katanya. Jadi celana bininya kasih ke dia, celana dia kasih ke bini. Jadi yang jantan bini, yang bini jadi yang akad jantan jadi bini. Kalau bini bilang aku takut, kunci rumah berat-berat ya kan, besar-besar gemboknya kunci. Kalau kau takut sama siapa? Kalau sana juga diambil lagi sama orang, tidak jadi masalah, aku begini lagi ya. Ini jadi kita tidak akan sampai kepada derajat yang paling mulia sampai ingin ngomong siapa? Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwasanya nggak akan sampai seseorang laki-laki kepada makam cinta benar-benar jujur dengan Allah sampai dia bisa meninggalkan istrinya seperti seorang janda. Wa marra ala rajulin yaghsis fasilan. Bagaba yasiran summa marra bil mawdi' wa qad asmara fasil fasala an ghasi bagilah. Suatu ketika Ibrahim bin Adham Malik bin Dinar melintasin seseorang yang sedang menanam bibit kurma. Bagaba yasiran, kemudian suatu masa dia kembali lagi ke tempat itu. Suatu hari melihat pemuda itu atau seseorang tersebut menanam bibit kurma. Suatu ketika datang lagi ke tempat itu. Waqad asmara basil, pohon kurma itu sudah berbuah. Pasal al-ghasihi, maka Malik bin Dinar bertanya tentang orang yang menanam bibit kurma itu. Bagilah humata. Maka dikabarkan kepada Malik bin Dinar bahwasanya yang menanam pohon ini kemarin sudah meninggal. Aisyah diyakul, kemudian dia ungkapkan dengan suatu syair mengatakan mu'ammilud dunya litabqala wa matal mu'ammilu qabla al-amal yurbi fasilan wa yudnabi wa asa fasilu matar rajul. Berandai-andai dunia agar diperoleh untuknya, menanam pohon tersebut berandai-andai dunia bisa dipanen, bisa digapai dunia, bisa diharapkan dunia. Pamata mu'amil qabla al-amal, orang yang menanam itu sudah mati, pohon belum berbuah. Dalam arti angan-angan belum terwujudi, orang yang menanam pohon tersebut sudah mati dulu berbuah. Yurbi fasilan wa yubnabi, dan dia merawat bibit benih kurma tersebut, bibit kurma tersebut dirawat, dibesarkan. Wa yubnabi, merasa berharap agar bisa mendapatkan hasil dari ini sini. Bahasa fasil wa matar rajul, pohon kurmanya tetap hidup, yang nanam pohon kurma duluan mati. Kam amirin daran liyaskunadillah sakanal kubur wa darahu lam yaskun. Berapa banyak orang yang membangun gedung, membangun rumah di atas dunia, berharap dengan rumah yang mewah dan megah tersebut agar dapat ia tinggali, agar dapat ia huni di dalamnya. Sakanal kubur wa daruhu lam yaskuni. Namun sayang, dia lebih dulu tidur di dalam kuburan dan rumah belum sempat ia tempati. Wa bi ba'dil azan la tazal la ilaha illallah tadfa'an khairiha ma lam yu'assir sabqata dunyahum ala dinihim. Faida falu dalika wa qaluha Allah kadabtum lastum biha sadiqin. Maka sebagian riwayat mengatakan
senantiasa kalimat la ilaha illallah akan menolak dari orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari rasa takut, dari rasa khawatir, dari rasa cemas, dari rasa hal-hal yang membuat beban hidup di atas dunia tersebut. Senantiasa kalimat la ilaha illallah akan menolak manusia-manusia yang mengucapkan kalimat tersebut dari perasaan-perasaan gelisah dan lain sebagainya terkait perkara urusan dunia. Malam yu'assir sabqat dunia, selagi dia tidak terpersona dengan urusan dunia, sehingga dengan adanya dia terpersona tersebut meninggalkan urusan akhiratnya. Fa idza fa'alu dzalika wa ghaduha, kalau mereka berbuat sedemikian, lebih condong kepada dunia, sekalipun dia mengatakan kalau kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, sekalipun mereka mengatakan hal yang demikian, namun di dalam hatinya tersebut lebih condong kepada dunia dan timbang dengan akhirat, kalau Allah, maka Allah yang akan jawab dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut, kazabtum, kalian adalah orang pendusta. Lastum bihas sadiqin, kalian bukanlah orang-orang yang jujur di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi di dalam hati kalian banyak Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Tuhan-Tuhan yang lain yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati-hati kalian. Walaupun lisan kalian mengatakan la ilaha illallah, tapi ada yang lebih kalian takuti, ada yang lebih kalian hebatkan, ada yang lebih kalian agungkan, ada yang kalian lebih khawatirkan ketimbang Allah Subhanahu. Maka Allah langsung mengatakan, walaupun lisan kalian mengatakan la ilaha illallah, Allah akan mengatakan kadzabtum lastum bihas sadiqin, kalian adalah orang yang dusta. Kalian bukan adalah orang-orang yang jujur dengan mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nyatanya ketika kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ada yang lebih kalian cintai, ada yang lebih kalian takuti ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'du salaf yaqul ya man yumsikis sama an taqa 'alal ard illa bi'izni amsik anid dunya. Sebagian salaf mengatakan, wahai zat yang memegang langit agar tidak jatuh di atas muka bumi ini dengan izinnya, maka peganglah dunia, jauhkanlah dunia dariku. Wa dakhala Ibrahim bin Adham ala Mansur gagal ya Ibrahim ma taqul. Suatu ketika Ibrahim bin Adham masuk kepada Imam Mansur dan berkata, kepada Ibrahim, ya Ibrahim madakun, apa yang kau ucapkan wahai Ibrahim? Nuraqid dunyana bitamziki dinina, fala dinana yabqa wala nuraqid wala ma nuraqid. Kita menghiasi dunia kita dengan merobek-robek urusan agamanya kita. Kita mencari dunia sambil kita merusak urusan kita dengan Allah. Kita mengharap mendapatkan dunia, namun kita porak-porandakan agamanya kita. Fala dinina yabqa wala ma nuraqib. Tidak ada yang tersisa di dalam kehidupan kita ketika kita andaikan kita mati. Tidak kita punya agama dan tidak pula kita mempunyai dunia yang kita harapkan hari ini, yang kita perjuangkan hari ini. Tidak dapat agama, tidak pula dapat akhirat. Kenapa? Kita mendapatkan dunia dengan apa? Meremehkan agama. Kita mencari dunia agar dunia kita dapat, tapi kita tinggalkan syariat Allah. Kita ingin mendapatkan dunia, kita tinggalkan kewajiban salat dan lain sebagainya. Maka di saat tatkala kita mati, tidak kita mempunyai agama dan tidak pula kita mempunyai dunia. Karenanya kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan, berikan kita maunah, berikan kita pertolongan agar kita bisa benar-benar istiqomah di dalam menggapai ridha Allah, di dalam menggapai rahmat Allah, di dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan hati kita dari segala macam ujian dan cobaan,
Jadikan hati ini selalu tenang, hati ini selalu damai, hati ini selalu tentram, dan hati ini selalu berhusnuzon kepada Allah. Hati ini selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati ini selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita ini adalah hati-hati yang benar-benar mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati kita. Jadikan hati ini tempat pandangan yang paling indah di atas di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hati ini ya Rabb adalah hati yang paling enak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah jiwa kami ya Allah terlindungi dari segala kemaksiatan, terlindungi dari segala musibah dan bala ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari orang-orang yang jahat. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Engkau cintai wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat mereka-mereka yang takut kepada Engkau ya Allah, selamatkanlah kami dari orang-orang yang tidak pernah punya rasa takut darimu ya Allah, tidak pernah dekat denganmu ya Allah. Selamatkanlah kami dari fitnah zaman dan fitnah akhir zaman. Dan kami mohon kepada Engkau ya Allah berkat Nabi Muhammad SAW, jadikanlah kami semua ya Allah menjadi penyejuk pandangan hati Nabi Muhammad, pandangan mata Nabi Muhammad SAW. Dan jadikanlah kami ya Allah semua ini adalah orang-orang yang Engkau pilih ya Allah untuk bersama Nabi Muhammad di dunia, dan nanti di dalam kuburan, dan nanti bersama Nabi Muhammad di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kami ini ya Allah, hati kami ya Allah, hati yang jelek menjadi hati yang baik, hati yang gelisah menjadi hati yang tenang, hati yang tidak pernah ada kebahagiaan menjadi hati yang penuh dengan kebahagiaan ya Allah. Dan jadikanlah dunia yang kami miliki ini ya Allah dunia yang mendatangkan kebaikan kepada kami, dunia yang mendatangkan manfaat kepada kami, dunia yang membantu kami untuk taat kepada Engkau ya Allah, dunia yang menjadikan kami semakin cinta kepada Engkau ya Allah. Apabila Engkau berikan kami dunia ya Allah, jangan jadikan dunia tersebut sebagai sebab asbab kami menjadi jauh dari Engkau wahai Allah. Namun jadikanlah dunia yang mendatangkan kepada kami, mendatangkan keselamatan bagi kami, bagi anak dan istri kami dan keluarga kami, bagi agama kami ya Allah. Jadikanlah dunia yang Kau datangkan tersebut kepada kami ya Allah sebagai penolong kami ya Allah, untuk semakin dekat lagi kepada Engkau, semakin senang lagi kepada Engkau, semakin taat lagi kepada Engkau dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dekatkanlah kami semua ya Allah kepada Engkau ya Allah sebelum kami mati. Jadikanlah hati kami ini ya Allah selalu hidup untuk mengingat Engkau ya Allah, selalu dekat dengan Engkau ya Allah. Dan bersihkanlah hati kami dari segala berhala-berhala yang menyebabkan kami tidak merasa lezat di saat membaca Al-Quran, tidak merasa lezat di saat tatkala membaca salawat, tidak merasa khusyuk di saat tatkala menghadap Engkau wahai Allah. Bersihkanlah hati-hati kami ya Allah dari segala penyakit-penyakit ya Allah, sehingga kami dapat merasakan betapa nikmatnya menyebut nama-Mu ya Allah, betapa nikmatnya menyebut nama Nabi-Mu ya Allah, dan betapa lezatnya ketika kami membaca Al-Quran ya Allah, dan betapa nikmatnya di saat kami mengangkat kedua tangan kami ya Allah dan mengadu semua urusan kami kepada Engkau ya Allah. Jadikan hati ini percaya kepada Engkau ya Allah, hati ini kuat kepada Engkau ya Allah, hati ini selalu berpasrah diri, bertawakal, berserah diri kepada Engkau ya Allah. Jangan Kau jadikan hati ini ya Allah bergantung kepada selain-Mu ya Allah, berharap kepada selain-Mu ya Allah, mempunyai keinginan bukan kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah hati ini selalu terpaut kepada-Mu dan terpaut kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat Nabi Muhammad ya Allah, ijabahlah doa-doa kami ya Allah, ijabahlah permohonan-permohonan kami ya Allah, dan maafkanlah semua salah-salah kami, dosa-dosa kami, kekurangan-kekurangan kami ya Allah, dan ampunkanlah semua dosa anak dan istri-istri kami ya Allah. Kami tidak mampu mendidik mereka, kami tidak mampu menasihati mereka ya Allah, dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan ya Allah. Kami serahkan semua urusan hidup kami, anak dan istri kami ya Allah, kami serahkan kepada Engkau ya Allah. Engkaulah yang sebaik-baiknya yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal, ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal, ya muhawwilal ahwal
حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الوجود ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.